Oke, selamat malam teman-teman semua. Awas, ya, oke. Oke, teman-teman semua, malam ini saya akan bincang-bincang dengan Lian Gogali ya dari Poso ya. Oke, ini Lian sudah hadir. Selamat malam, Lian. Selamat malam, Mas Soto. Kabar sehat ya? Oke, ya, apa Alhamdulillah. kabar di situ juga? Ini di Poso ya. Iya, tepatnya saya Oke, ini tinggalnya di Tena, di tepi Danau Poso. oke, ini teman-teman semua ini malam ini saya mau bincang-bincang dengan Lian Gogali, bener ya namanya ya? Bener, Ah, bener Mas. ya, ini kita mau ngobrolin bagaimana pengalaman pengalaman Lian, terutama ketika bekerja dengan masyarakat di desa ya di seputaran Poso ya. Oke, silakan Lian, sebelumnya mungkin bisa disapa nih teman-teman di sini. Halo semuanya. Aduh, ini saya terus terang sebuah kehormatan bisa ngobrol langsung di IG-nya Mas Toto. Ini numpang tenar saya ya. Udah Ah, lama ah, sebenarnya kenal Mas Toto karena saya juga lama tinggal di Jogja. Sekitar ah, 11 ah. dari Jogja, ngambil S1 S2-nya di Jogja, terus Ya, uh, ya. dengan Romo Mangun juga, Mm-mm. uh, ya gitu, jadi kenalnya juga tahu tentang Sanggar Akar, meskipun sekarang udah jarang ke Jogja sih, sebenarnya lebih lama di Mm-mm, Poso. mm-mm, mm-mm. Semoga Ya, perbincangannya cukup nyaman gitu. ya, ini kita moga-moga ya, ini kita tersedia 60 menit ya ke depan ya. Ya. Oke, silakan Lian bisa cerita apa sih pengalaman sebelum sebelum anu ya, pengalaman sebelum pandemi ya. Apa yang Oh, dilakukan nanti juga bisa cerita setelah pandemi kayak apa ini ya. Oke, mm-mm. silakan Lian cerita di sini. Sebenarnya sebelum pandemi itu kami, kebetulan saya kan gabung dan mendirikan organisasi namanya Institut Mosintowo. Itu organisasi Hmm. masyarakat kecil yang saya dirikan sejak tahun 2009. Nah, ini fokus pada isu perempuan dan anak-anak di Mm-mm, desa. mm-mm. Kemudian sebelum pandemi sebenarnya kami itu sedang membangun namanya Sekolah Pembaharu Desa. Nah, Sekolah Pembaharu Desa Hmm. ini kebetulan akan diikuti sekitar 450 warga desa, 25 desa di Kabupaten Poso. Kita Ya. banyak mau belajar bersama sih sebenarnya di desa, mengenal kembali desa, dan mau berbicara tentang bagaimana orang desa sendiri gitu Mm-mm, mm-mm. dengan bermodalkan apa yang ada di desa, kehidupannya maupun budayanya, alamnya yang ada di sana, Mm-mm, kebijakan mm-mm. yang ada di sana. Tapi kami itu sempat sebenarnya bikin pembukaan sekolah pembaru desa udah di berapa desa ya. Lalu kemudian COVID datang gitu. Jadi Ah. sekolah pembaharu desanya yang kita udah antusias untuk kemudian rencanakan untuk dimulai itu kemudian terpaksa ditunda karena harus mengumpulkan banyak orang seperti itu. Jadi Mm-mm, 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 mm-mm. jadi kita aktivitasnya memang sejak awal udah lebih banyak di desa dan ketemu dengan banyak orang desa. Saya juga belajar dari banyak orang desa. Mm-mm. Itu sih Oke. aktivitasnya sebelum pandemi. Jadi uh, sayang banget gitu sebenarnya. Tapi modalnya mungkin juga cukup bagus karena ketika pandemi terjadi, ketika kami kemudian menginisiasi posko saling jaga di desa, ini Mm-mm. desa di sekolah pembaharu desa yang kita rencanakan ini yang menjadi relawannya langsung untuk terjun Mm-mm, bersama mm-mm. bangun posko itu Mas Toto gitu kira Terus itu terus ya. yang kegiatannya apa saja itu? Kalau Selama poskonya itu ngapain aja itu? oh ya,
Jadi kan gini, ketika pertama kali dengar pandemi itu kan bahasa-bahasa yang digunakan oleh pemerintah pusat, termasuk juga sosialisasi yang digunakan itu kan bagi kami agak bagi warga desa khususnya Ah, itu bahasa yang terlalu jauh untuk dimengerti. Misalnya menggunakan bahasa-bahasa physical distancing, social distancing itu yang ini apa makanan apa ya, ya, uh, uh, oke, itu persoalan pertama, persoalan bahasa gitu ya, persoalan bahasa yang tidak dekat dengan masyarakat desa. Yang kemudian yang kedua, tidak semua masyarakat desa itu punya akses internet atau punya akses ya, televisi, punya akses terhadap informasi-informasi yang dibagikan tentang COVID-19. Jadi pos-pos jaga ini kemudian memutuskan pertama-tama itu membagi informasi dengan bahasa yang sederhana kepada masyarakat tentang COVID-19. Jadi kami membuat buklet, ada sekitar 1.200 buklet yang isinya komik tentang ya, COVID-19 itu dibagikan ke masyarakat seperti itu untuk dibaca dan didiskusikan seperti itu. Lalu kemudian kita di posko saling jaga ini kita kan punya radio komunitas Mas Toto. Jadi ya, 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 itu kemudian digunakan oleh posko saling jaga untuk saling berbagi informasi tentang perkembangan COVID di desanya masing-masing, tentang berapa warga yang baru pulang dari kota-kota besar, berapa ya, ya, OTG. Jadi ada setiap hari itu ada reportase dari desa yang menggambarkan perkembangan dan bagaimana mereka mengatasi masalah COVID, termasuk juga kendala-kendala ya, misalnya soal kebun dan aktivitas-aktivitas lainnya gitu yang harusnya dilakukan tapi kemudian terhalang karena COVID. Jadi ada radio komunitas, kemudian buklet, tapi juga kita sekarang sedang berancang bersama-sama untuk kebun bersama gitu. Jadi kita merasa bahwa sejauh ini kan ada banyak sekali bantuan-bantuan langsung gitu ya dalam bentuk tunai atau ako seperti itu. Kita merasa itu tidak bisa menjawab kebutuhan yang panjang di masa pandemi. Apalagi kami dengar dari cerita orang-orang tua di sini di desa-desa. Jadi sewaktu flu Spanyol pernah terjadi di sekitar Danau Toba dan itu punya sejarah yang mematikan banyak orang gitu ya, hampir separuhnya Poso lah. Itu orang-orang tua itu sampai sekarang masih ingat cerita yang diturunkan dari nenek moyang bahwa setelah pandemi atau setelah wabah itu biasanya ancaman berikutnya yang akan terjadi itu adalah ancaman kelaparan. Maka kemudian yang harusnya dilakukan itu adalah berkebun, kembali ke tanah, kembali ke sekitarnya. Nah, karena itu inisiatif yang sekarang sedang kita bangun bersama-sama itu juga adalah membangun kebun bersama dengan kebun di rumah gitu, kebun di rumah dan kebun bersama dengan masyarakat di desa. Mestinya kan berkebun kan mestinya tidak terganggu toh, karena yang penting kan tidak dalam kerumunan banyak orang. Sebenarnya ya, tapi kalau dalam konteks Poso ada beberapa hal yang mungkin jadi pertimbangan, khususnya untuk wilayah Poso pesisir. Jadi kalau berkebun di wilayah Poso pesisir itu kan ada ancaman ketidakamanan gitu ya, karena ada operasi militer dan kemarin baru ada peristiwa ada 2 petani yang ditembak, salah tembak oleh aparat keamanan saat mereka sedang berkebun, lalu kemudian ancaman dari kelompok bersenjata juga di wilayah berkebun di daerah Poso pesisir, sehingga masyarakat itu kemudian justru malah sebenarnya takut gitu untuk takut kita ambil keputusan untuk berkebun bersama-sama berkelompok kayak gitu untuk konteksnya beda-beda di masing-masing desa. Kalau dari mungkin berkebun itu bukan sesuatu yang sangat aman. Untuk daerah di sekitar Poso itu berkebun bersama itu mungkin bisa jadi pilihan, tapi ada masalah lain gitu Mas Toto, karena malah lebih menakutkan dari corona ya. Iya, kalau di Poso pesisir
Kalau di Poso Pesisir dia konteksnya masyarakat berhadapan dan terjepit sebenarnya antara virus corona sendiri dengan masalah keamanan kayak gitu. Jadi Oke, kalau kalau bicara tentang berkebun dan kembali ke desa sebenarnya ada masalah yang lain terkait dengan kebijakan justru yang sebelum pandemi. Karena tanah-tanah kan tanah-tanah di desa sebelum pandemi itu kan juga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kan justru mendukung untuk perusahaan-perusahaan besar untuk mengambil alih tanah gitu ya. Sehingga banyak lahan-lahan yang kemudian diambil alih, tapi juga pola produksi masyarakat berubah seperti itu sebenarnya. Jadi bicara tentang berkebun kembali di masa pandemi itu sebenarnya dia bukan cuma dalam rangka kebutuhan pangan gitu, tapi juga untuk mengambil alih kembali tanah-tanah yang selama dihilangkan atau hilang seperti itu. Oke, selama ini yang tanah-tanah diambil itu untuk perkebunan apa? Sawit atau apa? Iya, kalau di daerah sekitar Pamona Timur itu diambil alih oleh perkebunan sawit. Kalau di beberapa wilayah di sekitar Danau Poso itu diambil alih untuk PLTA Sulewana untuk listrik gitu ya, untuk PLTA Sulewana. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah lain biasanya memang perkebunan sawit itu memang sudah mulai masuk ke wilayah Kabupaten Poso seperti itu. Itu sih sebenarnya. Oke, jadi kalau begitu yang di Poso ini belum aman-aman betul ya? Sebenarnya kalau kan sebenarnya kalau kategori aman itu saya kayaknya harus menjelaskan kisan salah pengertian warga atau orang terhadap apa yang dimaksud aman di Poso gitu ya, Mas Toto. Karena dulu orang berpikiran bahwa yang namanya aman itu karena ada perkelahian atau ada konflik atau kerusuhan antara Muslim dan Kristen. Kalau dalam konteks seperti itu tidak gitu. Jadi itu warga Muslim dan warga Kristen di desa-desa itu bahkan saling membantu satu sama lain, saling memberikan solidaritas ya dalam konteks apapun itu dalam konteks corona. Tapi kalau misalnya disebut sebagai aman dalam konteks kebijakan-kebijakan aparat, kebijakan-kebijakan keamanan itu yang tidak aman ya gitu. Karena sebenarnya Poso itu udah berkali-kali ya operasi keamanannya, dan operasi keamanan itu sebenarnya bagi sebagian masyarakat justru tidak membuat rasa aman gitu, karena ya itu tadi sebenarnya peristiwa salah tembak 3 orang udah salah tembak ya dalam tahun ini, dan itu meninggal mati semua. Itu bagian dari bukti bagaimana kebijakan yang seharusnya diasumsikan bisa memberikan rasa aman justru tidak memberikan rasa aman. Tapi secara umum masyarakat di sini itu udah saling bersilaturahmi satu sama lain, satu sama lain kayak gitu. Jadi salah tembak itu memang mau nembak apa? Kalau salah tembak berarti dia motifnya memang tidak punya tidak punya pertama nggak ada peringatan ya. Jadi konteksnya itu agak rumit secara politik saya jelaskan, tetapi kira-kira gini, warga petani yang biasanya berkebun itu kan mereka kan dihadapkan pada pilihan bahwa mereka tidak boleh berkebun lama di kebun mereka karena ditakutkan mereka ada kan dulu peristiwa mutilasi juga oleh kelompok bersenjata di kebun kayak gitu. Mereka ini mutilasi oleh kelompok bersenjata biasanya diduga sebagai bagian dari kelompok yang membantu pihak aparat keamanan. Tapi di satu pihak masyarakat juga disangka sebagai bagian dari kelompok bersenjata seperti itu, sehingga ada 3 peristiwa salah tembak yang kemarin itu dalam konteks di mana mereka disangka kelompok bersenjata kayak gitu, padahal petani biasa yang lagi duduk ngasoh gitu habis berkebun mau pulang kayak gitu, dan
tiba-tiba ditembak seperti itu, atau ada satu anak muda yang juga hanya karena berlari tiba-tiba langsung ditembak gitu. Jadi itu Hmm. sebenarnya Kalau kalau aku dan kan itu mikirnya salah tembak itu mau nembak babi hutan, ternyata kena manusia, nah itu salah tembak gitu loh. enggak Kalau itu masih dia manusia ya, oh iya bener juga ya itu kalimat kata itu iya ya. toh berarti ya Dan bukan salah tembak ya hmm, ditembak gitu loh. hmm, Kalau hmm, salah tembak itu kayak gitu tuh, sedang menembak babi hutan lari kan, hmm. lari kan pasti babi hutannya nggak diem gitu, nah, kena orang gitu loh. Oke, lanjutin cerita yang lain. Oke, jadi selain berkebun, mengolah lagi kebun-kebun yang dulu diambil, Hmm. terus apalagi nih di masa pandemi ini yang dilakukan? Eh, kalau sekarang kita mengaktifkan rumah perlindungan perempuan dan anak di desa-desa karena kami mendapatkan banyak informasi dari kelompok perempuan yang selama ini kita dampingi bahwa kasus-kasus Mm-mm. kekerasan pada perempuan dan anak itu lebih lebih banyak justru saat pandemi karena akses mereka untuk melapor, akses mereka untuk Mm-mm. berada di tempat aman itu justru semakin sempit karena um, ya ini mereka dipaksa berada di satu rumah atau di satu ruangan di satu tempat bersama-sama dengan pelaku misalnya entah itu kasus kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual. Mm-mm. Nah ini kita lagi berusaha mengaktifkan meskipun tetap juga mengikuti protokol pasti ya mengaktifkan Mm-mm. udah lama aktif sih, cuma maksudnya para ibu-ibu di desa-desa yang dulu bergabung di sekolah perempuan. Jadi sebelum sekolah pembaharu desa kan saya membangun sekolah perempuan di 80 desa. Mm-mm. 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 Ada sekitar 500 ibu-ibu yang gabung di sana. Nah, mereka sekarang bukan cuma mengidentifikasi kasus-kasus kekerasan, tapi juga berusaha menjadi media di mana kasus-kasus kekerasan itu bisa didampingi di desa seperti itu. Itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi kalau tadi berkebun, kemudian ya ada radio komunitas. Yang Mm-mm. berikut itu sekarang lagi mencoba untuk melakukan sosial spasial sebenarnya. Jadi sosial spasial ini sebenarnya berharap untuk kemudian warga desa mengenal kembali komunitas di sebenarnya Mm-mm. kita tahu segala hal ya. Kita ini nggak tahu apa-apa Mm-mm. sebenarnya. Tapi begitu Oke. masuk Uh-uh. di desa, Terus? warga yang memberikan informasi ke kita tentang bagaimana konteks sosial masyarakat di mereka. Um, dan yang sekarang juga sedang dilakukan, kita sedang membangun ingatan-ingatan bersama dengan masyarakat tentang sejarah desa, tentang kebudayaan desa. Mereka Mm-mm. jadi banyak sekali menurut menurut saya narasi-narasi di desa yang sekarang sudah bukan cuma sudah ditinggalkan, tapi memang sengaja ditenggelamkan, dianggap tidak penting. Mm. Misalnya toponimi desa gitu ya. Banyak orang-orang yang sudah melupakan apa sih sebenarnya arti nama desa mereka gitu. Padahal arti nama desa mereka itu bisa menunjukkan kebudayaan yang pernah hidup Mm-mm. atau Mm-mm. Mm-mm. masyarakat itu berada saat itu dan berkembangnya sampai sekarang seperti itu. Itu yang Uh, yang dihilangkan apanya? Namanya diganti atau apa? enggak sebenarnya maksudnya dia orang-orang kemudian tidak membicarakan lagi sejarah desa dan tidak membicarakan lagi Hmm. kebudayaan di desa kayak gitu. Jadi misalnya Mm-mm. kalau sekarang itu produksi-produksi instan itu kan udah mulai banyak masuk ke desa gitu Ya, ya. ya, Jadi ya. cara cara masuknya produksi produksi instan ini kan justru seringkali melalui bencana gitu ya. Jadi sewaktu kalau ada bencana alam yang dikasih bantuan duluan yang produksi instan pabrik sehingga hampir Hmm. secara Hmm. otomatis kultur baru tentang makanan gitu kepada masyarakat yang terbiasa dengan ubi, sagu atau bahan makanan yang lainnya. Nah, saya rasa sebenarnya bicara tentang penghilangan desa itu bukan cuma soal nama gitu, tapi soal kulturnya Hmm. gitu. Ya, Dan ya. itu yang sedang kita berusaha untuk menggali kembali melalui dongeng,
melalui penelitian gitu, penelitian bersama yang serius dengan para saintis, tapi juga dongeng-dongeng masyarakat. Jadi melihat kembali naskah-naskah apa namanya yang ada di masyarakat, baik itu berkaitan dengan puisi atau dongeng ya pasti biasanya, dan air kayak gitu, karena itu bisa menceritakan banyak hal sebenarnya. Wacana apa kayak empon-empon, kayak apa gitu, tanaman-tanaman yang bisa apa memberi insentif terhadap ketahanan tubuh itu terjadi nggak di Poso? Iya, iya sama. Sebenarnya jadi kami itu pernah diceritakan dan ditulis juga waktu itu tentang sewaktu wabah yang masih diingat oleh orang Poso terjadi. Sebenarnya orang-orang tua dulu, jadi ada pimpinan spiritual orang Poso namanya Tabumburake, itu sudah mengusulkan untuk kemudian mengkonsumsi makanan-makanan kayak umbi-umbian dan seterusnya kayak gitu untuk masyarakat. Kalau sebenarnya lebih banyak orang-orang kemudian membicarakan apa namanya rempah-rempah yang misalnya jahe gitu, yang umumnya di Indonesia seperti itu. Tapi kalau bicara tentang rempah, menurut saya yang menarik, fenomena yang menarik di wilayah Tentena dan juga di Poso pada umumnya ketika corona ini terjadi, biasanya itu yang sekarang sedang terjadi justru kuliner-kuliner aslinya orang Poso itu muncul semua gitu. Jadi kita kan sebenarnya kalau di Poso itu makanan utamanya atau makanan dulu yang sangat dikenal itu kan sagu. Dui sagu gitu. Cuma kalau di Papua atau Ambon sebutnya papeda, kalau di sini namanya dui, DUI gitu namanya. Nah sekarang itu kemudian mulai dikonsumsi kembali, kemudian termasuk juga kuliner-kulinernya dan cara-cara yang lain. Saya rasa pembicaraan tentang rempah yang bisa membangun sistem imun tubuh, lalu kembali ke alam, berkebun, paling tidak dia menjadi sebuah ruang yang membangun cara berpikir baru tentang bagaimana membangun ini ya, bukan cuma sistem ketahanan imun tubuh sih, tapi membangun sistem ketahanan komunitas bersama-sama. Gitu. Oke, apalagi ini banyak, coba dibaca tuh, ada banyak yang komen itu, siapa tahu ada yang. Oh ya, ada Ferdi di sini. Halo Ferdi di Poso tuh. Jadi kalau itu komennya apa saja, coba dibaca. Ada yang komen lebih berbahaya bencana alam dibandingkan corona. Saya setuju dalam konteks apa namanya pengetahuan ya. Jadi sebenarnya kalau masyarakat di wilayah-wilayah pedesaan itu kan lebih praktis sebenarnya, imunnya mungkin lebih kuat di kota ya. Karena terbiasa berkebun, makanan yang sehat dan seterusnya gitu ya. Ini komentarnya si Rockstar is Dead. Ini Ferdi nih. Dia bilang lebih berbahaya bencana alam dibandingkan corona. Well, tergantung konteksnya kalau saya sebenarnya. Oke, tapi masih ada lagi nggak yang komen yang perlu direspon kamu? Di Poso itu mayoritasnya petani, bukan bos tambang. Terus kemudian corona itu basi, mending tetap beradaptasi kalau kata Darwin. Darwin siapa? Corona khususnya oligarki yang miskin kebanyakan mati karena mungkin bisa. Ini gimana maksudnya nih, Ferdi? Ya udah nggak apa-apa, itu kan komen aja kan. Oke, jadi tapi masyarakat, ada apa? Ada yang perlu kamu jawab nggak di situ? Enggak. Tapi ada kawan-kawan saya nih, ada dari gabung dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia yang dulu sama-sama dengan saya di ekspedisi Poso, jadi pengen cerita tentang ekspedisi Poso. Itu terus teman ada ekspedisi Poso ngapain aja?
Ekspedisi Poso itu sebenarnya sebuah perjalanan penelusuran keanekaragaman hayati di Hmm, wilayah Poso. Dan waktu itu kita bikin ekspedisi bersama-sama dengan ahli geologi, arkeologi, biologi, lalu kemudian teman-teman antropolog dan juga masyarakat biasa. Kalau masyarakat ya, masyarakat petani dan nelayan. Kalau saya yang karena ini kan temanya berakar di desa gitu ya. Jadi yang hmm, menarik hmm, kalau kalau saya mau cerita tentang ekspedisi Poso, kami berakar pada perjalanan kami itu ditentukan pertama-tama dimulai dari dongeng gitu, dongeng masyarakat. Jadi kan ini banyak sekali hmm, para ahli. Jadi ada ahli biologi, geologi, arkeologi. hmm, hmm, hmm. Menentukan jalur perjalanan ekspedisi Poso itu kita apa namanya? Kita menentukannya berdasarkan dongeng masyarakat. Jadi kita tahu di dongeng ini ada cerita tentang ada tebing yang runtuh. Kemudian di dongeng yang ini ada cerita tentang satu kampung itu masuk ke dalam danau karena sebuah peristiwa. Nah, karena itu kita kayaknya kita perjalanannya harus melalui ini dan seterusnya. Dalam konteks itu kemudian para saintis kemudian menerjemahkan dongeng itu dalam pendekatan masing-masing kayak gitu, kayak pendekatan Ya, biologi, ya, ya. dan segala macam. Oke, Ya, kembali menarik. ke Mana? apa? Ada apa? Tanya sekolah di mana? Ini Fernando kayaknya saya ketawa deh. Saya sekolahnya kalau di Poso di SMP SMA Katolik Santa Teresia. Serviam pokoknya. Gitu. Oke, Lian. Jadi saya pengen lebih jauh lagi, pengen dengar bagaimana responnya orang masyarakat ya, masyarakat umum ya terhadap eh, pandemi corona ini kayak apa? Karena pernah mengalami pandemi juga sekian tahun yang pernah dialami orang orang Poso itu. Itu Mm-mm. menggugah ingatan lagi atau bagaimana? Iya, tepat sekali. Jadi karena saya beruntung sekali bersama-sama dan belajar bersama-sama dengan komunitas yang namanya Aliansi Penjaga Danau Poso, yang kebanyakan isinya para orang-orang tua yang masih mengingat tentang peristiwa-peristiwa sebelumnya kayak gitu. Jadi peristiwa-peristiwa wabah sebelumnya mereka menceritakan bahwa ada dua hal yang dilakukan oleh pimpinan spiritual waktu itu. Yang pertama, sebenarnya istilah lockdown itu udah dilakukan ternyata zaman dulu oleh Ya, ya. ini. Jadi lockdownnya itu disimbolkan dengan bendera putih oleh pemimpin spiritual di dalam satu lipu. Namanya kalau kampung itu dulu namanya lipu, desa itu dulu namanya lipu. Jadi kalau udah dipasang bendera putih di satu desa, maka orang-orang tidak boleh masuk di dalam desa atau tidak boleh keluar dari Keluar. desa tersebut. Itu Itu istilahnya apa? Istilah di sana apa? tidak ada istilah khusus yang saya diberitahu, tetapi dia kodenya hanya bendera putih itu aja sih Hmm, sebenarnya. hmm, hmm, hmm. Nah, Ya. karena itu kemudian ketika kemudian istilah-istilah atau cerita-cerita tentang lockdown atau pembatasan sosial berskala besar dan seterusnya itu dibicarakan di media massa, sebenarnya narasi itu dulu ada dalam narasi kita Hmm, gitu. Bahasanya berbeda seperti itu. Uh, tapi karena itu sebenarnya yang berbeda sebenarnya dari pendekatan yang dan sekaligus tanggapan masyarakat itu adalah kami tidak menyebut itu social distancing sih sebenarnya ya. Ya karena makanya kan mestinya pakai bahasa setempat aja. itu ya jaga jarak gitu. Ya jaga jarak aja udah. Jarak gitu, Ngapain pakai bahasa yang nggak diketahui banyak orang? pusing gitu Mm-mm. mikirnya kan, dan itu Uh-uh. yang nggak jelas juga, hampir sama kayak new normal ini sekarang itu juga kita ini Hmm, apa hmm, itu itu bahasanya bahasa yang sangat tidak inklusif ya terhadap orang hmm. biasa. Itu sebenarnya Oke. itu Apa yang oke, dari ingatan masa lalu itu apa yang akhirnya ditransformasi dengan situasi sekarang? kalau yang ditransformasi dalam konteks sekarang itu ya aktivitas kembali ke alam dan Hmm, tanah kembali gitu ya. hmm, 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 hmm.
ini sebenarnya ini juga bukan cuma karena mengaktifasi ingatan dan mengingat kembali cerita orang tua dulu bahwa kalau setelah pandemi wabah pasti ada bencana kelaparan, maka kita harus berkebun, menyiapkan jangka panjang kita dan seterusnya. Tapi juga kenyataan bahwa selama ini ternyata apa namanya distribusi atau ya distribusi ya produk distribusi bahan pangan kita itu ada dari ini dari luar gitu dari luar desa Iya, kita punya dan enggak, yang distribusi pangan dari luar itu apa, itu yang pabrikan atau apa maksudnya? Jadi misalnya bahkan tomat, sayur terusnya itu. Nah, ketika pandemi itu kan kemudian dia menjadi ini ya, menjadi kurang jumlah dan seterusnya kayak gitu. Karena itu ini sampai pada pemikiran tentang ya kita sebenarnya bisa mengelola apa yang ada di sekitar kita untuk bukan cuma untuk kebutuhan makan. Bahkan mungkin harus dimulai dipetakan siapa menanam apa, bukan semua orang menanam hal yang sama, sehingga kelak tidak mungkin tidak dalam orientasi jual beli ya, tetapi bisa tukar menukar kelak di kemudian hari. Ya itu juga yang dipikirkan. Jadi kita mendata apa namanya siapa mau nanam apa dan mampunya tanam apa, luas lahannya berapa, karena ada juga yang kemudian misalnya sanggup tanamnya itu di tempat-tempat kecil gitu di rumah saja. Yang punyanya kebun tapi kebunnya nggak bisa diolah semua, jadi ngajak orang lain untuk bersama-sama untuk apa namanya mengolah seperti itu. Jadi saya rasa ini bisa menjadi ruang untuk kembali akar kita gitu. Kira-kira, nah itu baru mungkin kelak orang tidak lagi apa namanya dijajah oleh pangan yang tidak dihasilkan oleh masyarakat sendiri gitu loh. Iya, benar sekali. Ya, jadi kalau seumpama orang itu besok ada, oke, kita harus membeli di warung tetangga, itu warung tetangga itu yang jualannya juga nggak sama dengan yang di supermarket atau yang di mall-mall atau yang di laba kayak gitu loh. Betul. Sekarang kan banyak warung juga yang dijual sama seperti yang ada di toko-toko modern kan, di pasar-pasar modern kan. Iya. Itu bisa jadi orientasi ke depan. Bener. Saya jadi pengen cerita tentang pasar desa yang kami bangun bersama-sama itu sama. Jadi waktu mendirikan sekolah perempuan di salah satu desa namanya Desa Salukaya. Di Desa Salukaya itu kita bersama-sama dengan ibu-ibu mengidentifikasi tentang kekayaan apa namanya pangan dan seterusnya. Lalu kemudian para ibu-ibu inilah kemudian menanam bahkan memelihara hutan. Yang menarik tuh mereka sampai memelihara untuk memastikan mereka punya bahan untuk dijual, dan itu mereka kemudian membangun pasar namanya pasar Desa Salukaya yang kemudian sekarang menjadi pasar organik yang sumber pangannya dari dalam desa sendiri kayak gitu. Nah, ketika pertama jualan itu kan belum banyak yang kenal gitu. Ada pasar ini dan mereka masih pasang waktu itu jualannya masih di meja 2 meter kayak gitu. Itu karena tidak laku mereka tukaran barter gitu. Jadi siapa yang namanya siapa yang punya kangkung, dia punyanya daun ubi gitu di apa namanya di barter kayak gitu. Dan itu sebagai sebuah apa namanya proses transaksi bersama kayak gitu. Dan mereka sekarang bahkan punya bank pasar gitu karena dari proses ini. Dan saya karena kalau tidak seperti itu, kayak sekarang bantuan ini ya, yang dikasihkan adalah tadi barang-barang yang instan semua dan sebagainya. Artinya apa? Artinya duit yang ada di desa itu akhirnya keluar kan gitu. Padahal yang mesti dipikirkan adalah bagaimana upaya untuk mencegah atau minimal membentuk agar
uang yang di desa itu tidak keluar. Selain itu, Mas Toto, menurut saya selain persoalan uang, tapi juga soal persoalan kebudayaan ya. Jadi Hmm, kebudayaan makan, kebudayaan pangan, kebudayaan apa namanya interaksi sosial di antara masyarakat juga rusak gitu karena ini ya karena apa namanya pertama konsep bantuan itu sendiri, yang kedua apa yang ya, diberikan dari bantuan itu sendiri gitu. Jadi ya, bukan orang. Jadi itu akhirnya duitnya ke Jakarta lagi itu. Sebenarnya kita muter-muternya ya baliknya ke sana juga. Iya. Oke, terus uh, artinya sekarang ini kan yang real dilakukan apa? Katanya bikin apa dapur umum enggak? Kalau dapur umum, oh ya yang tadi saya belum sempat cerita, dapur umum itu tidak kita buat karena memang sebenarnya kalau akses masyarakat kan sini masih sangat dekat dengan apa Ya, namanya. ya, ya. Tapi kita membuat proyek yang kita kerjasama dengan Forum Sudut Pandang di Palu, namanya Masak Kawan gitu. Di Jogja setahu saya ada proyek masak masak makan sama-sama kalau nggak salah di Jogja itu. Tapi kalau masak untuk kawan. Jadi untuk mereka yang apa namanya tidak bisa pulang atau tidak bisa keluar, atau mereka yang diputus kerjanya oleh perusahaan karena corona dan tidak punya akses makanan, tidak punya akses uang, itu yang kita kirimkan bahan makanan untuk mereka olah sendiri selama 1 minggu. Jadi dia sisinya dapur umum gitu, tapi dia sisinya adalah kita mengumpulkan bahan-bahan makanan dari pasar yang diolah oleh para ibu-ibu dan warga desa, sehingga itu juga bisa memberikan masukan ke mereka. Lalu kita kirim ke Palu. Di Palu ada teman-teman Forum Sudut Pandang yang kemudian mengolahnya dan membagikannya kepada masyarakat, atau kita dalam bentuk mentah gitu. Jadi sayuran mentah yang diberikan kepada masyarakat sehingga mereka bisa bertahan hidup 1 minggu paling tidak. Setelah itu kalau misalnya ini mereka daftar lagi, ada formnya kita buatkan gitu untuk mereka. Iya, 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 iya. Tapi kalau dapur umum ini belum ada. Itu kami pernah buat pada saat bencana tsunami dengan gempa dan likuifaksi di Palu gitu. Ya, apalagi yang perlu diinformasikan nih dengan teman-teman di sini. Kalau saya yang menarik itu adalah membicarakan soal bagaimana masyarakat di desa menggunakan kebudayaan lokalnya untuk mengatasi pandemi ini gitu ya. Bukan cuma soal kembali ke alam, tapi juga obat-obatan tradisional itu mulai diaktifkan kembali, tapi juga bagaimana saling menjaga antar komunitas gitu. Misalnya kalau misalnya satu orang diduga positif atau dia OTG, entah apa statusnya, OTG, OTG dan seterusnya, yang agak beruntung sih sebenarnya bagi kita di sini itu kemudian masyarakat tidak mengucilkan dalam pengertian isolasi sosial, karantina manusia gitu, tapi isolasi sosial itu tidak terjadi. Sebaliknya justru kalau yang sekarang sedang dilakukan misalnya oleh komunitas penjaga Danau Poso di Sawidago, ketika ada orang yang orang di sekitar mereka, komunitas di sekitar mereka itu disebut sebagai positif atau berdasarkan hasil swab itu dia positif, maka kemudian mereka justru membantu dengan memastikan bukan cuma soal disinfektan, pakai kemudian masker, memastikan orang-orang yang berada dalam lingkaran kasus positif itu diberikan suplai makanan yang sehat untuk sistem imun yang di Poso itu kan ada ini ya, ada dia bukan cuma slogan ya, tapi cara hidup ya, misalnya yaitu Mosinto gitu. Mosinto itu artinya bekerja bersama-sama tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan apapun kayak gitu, tapi untuk kepentingan bersama-sama, karena
kalau kalau tidak melakukannya bersama-sama maka semua sama-sama hancur gitu loh, kira-kira Mm, itu. mm, 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 mm. Itu prinsip-prinsip kayak gini ini muncul lagi, jadi muncul lagi bersama-sama, termasuk misalnya berkebun, yang soal berkebun kemarin ya, yang tadi saya ceritakan. Jadi kalau Mm, berkebun itu ada sistem Mosintowo yang disebut dengan mesale. Jadi orang tidak membayar harian gitu, membayar mm, hari. Kan biasanya sekarang kan ada buruh tani gitu yang kalau kerja dibayar kayak gitu ya. mm, Kalau di mm, sini mm, 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 mm. mesale. Nah, mesale ini sekarang mulai diterapkan kembali dalam konteks berkebun yang tadi saya ceritakan, berkebun untuk mengatasi proses-proses ini. Nah, mesale ini dia sistemnya adalah kalau misalnya ada orang yang mau menanam, maka dia akan membantu menanam gitu Mm, tanpa mm, 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 mm. tanpa membayar kayak gitu. Yang disiapkan hanya makanan. Lalu kemudian bisa setelah orang ini kemudian juga bekerja di ladangnya, itu juga dibantu seperti itu, saling saling membantu satu sama lain sih sebenarnya. Jadi menarik, kemudian bukan cuma ingatan tentang sejarah wabah itu diangkat dan menjadi uh, uh, landasan kenapa kita harus kembali ke Mm, alam mm, dan mm, mm. tapi juga kebudayaan bersama-sama itu juga menjadi penting. Bagi saya ini menarik karena bagaimanapun juga Poso, khususnya wilayah Tentena itu kan uh, ada orang yang sebut dia istilahnya ini apa namanya kayak um, desa metro gitu. yang Mm, mm, mm. enggak gitu. Jadi sehingga kebudayaan seperti ini kan juga mulai ini ya, mulai kabur gitu. Nah uh, apa yang kita sedang lakukan bersama-sama itu adalah mencoba untuk bukan cuma menggali tapi menjaga ulang ingatan-ingatan tentang kebersamaan, tentang alam dan hal-hal yang berkaitan dengan pentingnya kita untuk bersolidaritas kembali Mm, dengan mm, mm, mm. diri. Nah, bicara tentang solidaritas, sekarang itu kita lagi mengembangkan ini, Om Toto, um, apa namanya, solidaritas ekosistem kehidupan gitu. Jadi kan Ya, kadang-kadang orang bicara tentang solidaritas itu solidaritas sesama manusia gitu ya. Jadi ya. antara kulit putih, kulit hitam, atau orang Kristen, orang Islam dan seterusnya gitu. Hanya antar sesama manusia. Yang biasanya diabaikan dalam konteks desa, dan yang saya belajar banyak dari ketika saya bersama-sama dengan petani dan nelayan di desa itu adalah solidaritas dengan alam gitu. Bahwa kita itu nggak bisa tidak dan harus gitu, apalagi dalam konteks corona sekarang itu, untuk bersolidaritas dengan alam. Mm, Kalau kita ditinggalkan oleh alam, dan alam punya cara yang kita tidak bisa mengerti bagaimana memulihkan diri mereka, maka karena itu kita kita perlu sekali untuk kemudian membicarakan apa solidaritas dengan alam. Dan konteks itulah kemudian ekonomi juga, di ekonomi di desa kita juga membicarakan dalam konteks ekonomi solidaritas. Jadi selama ini kan banyak sekali orang yang melihat bahwa desa itu jadi objek, di mana kalau misalnya ada sumber daya alamnya yang kaya dikelola, dieksploitasi untuk dijual dalam mm, produksi mm. terusnya. Kami kurang setuju dengan itu, termasuk misalnya kalau ada yang unik-unik di desa lalu kemudian dikelola secara kreatif untuk dijual dalam bentuk massal, itu Mm, kami mm. setuju dengan itu, Ya. karena menurut kita itu tidak bersolidaritas dengan alam gitu. Ekonomi kreatif itu bagi saya itu Mm. kurang di solidaritasnya pada alam gitu. Nah, karena itu kita sedang berusaha bersama-sama dengan masyarakat kita untuk memastikan bahwa apa yang kita ambil dari alam untuk kebutuhan ekonomi kita itu harus benar-benar bersolidaritas terhadap alam, dan harus kita kembalikan dengan cara kita kepada alam. Misalnya Mm. uh, perlu sekali untuk memikirkan ketika ada orang yang apa namanya melahirkan atau menikah, penting sekali untuk menanam pohon. Karena ketika dia melahirkan atau ketika dia menikah, itu dia sedang merancang bukan ini ya, mungkin agak jahat ngomong, dia sedang merancang apa penggunaan hutan dan penggunaan alam yang Mm, mm.
entah untuk bangun rumah, apalagi ya, pakaian, popok gitu yang seterusnya kayak gitu. Jadi kita berhutang pada alam dan ya, pendekatan yang paling penting itu ya kita harus mikir betul bahwa kita harus bersolidaritas sih sebenarnya. Kalau anak-anak sekolah gimana ini masa pandemi di sana? Eh eh Tidak sekolah kalau sejauh ini, masih di rumah. Nah, karena itu kita kan sebenarnya di sini tidak semua anak-anak di desa termasuk termasuk di wilayah Tentena itu kan Mm-mm. punya akses internet Iya, untuk iya. belajar jauh gitu ya. Beda dengan orang-orang kota. Jadi kalau yang sekarang yang sedang organisasi saya lakukan itu kami menyebut perpustakaan keliling rumah gitu. Jadi Mm-mm. kita yang mengantarkan buku, bahan pelajaran apapun yang mereka ingin mau ke rumah masing-masing dan kita jemput lagi, kita antar lagi, kita Mm. jemput Mm-mm. mereka. Cuma memang perlu dipikirkan sih metode-metode kreatif lainnya yang bisa memastikan bahwa anak-anak itu tetap tidak diabaikan ya, tidak diabaikan dalam dalam konteks ini gitu. Bukan cuma dalam konteks mereka masuk sekolah apa enggak gitu. Mm. Mm-mm. Tapi proses kreativitas mereka tetap ini enggak ada ruangnya atau tidak gitu. Ya, nah tapi secara umum gimana di sana? Kalau di Jawa ini kan orang ribut sekolah jarak jauh kayak gitu itu. Kalau di sana gimana itu? Nggak ada sejauh ini sebenarnya belum sekolah itu yang udah Hmm, uh, hmm, sampai sekarang masih belum ditetapkan, belum sekolah. Kemudian juga rumah ibadah kan juga tidak dibuka ya hmm, sampai hmm, sejauh hmm, soal kontak kayak gitu. Kalau anak-anak sejauh ini kan kalau instruksi dari pemerintah itu kan guru-guru harus menghubungi orang tua atau anaknya untuk memberikan apa namanya proses-proses pembelajaran atau ya, apapun. Saya tidak yakin itu dilakukan dengan apa namanya dengan penuh dengan full gitu ya karena entah karena keterbatasan guru atau keterbatasan akses juga di sini gitu. hmm, hmm, hmm. Karena itu kita sedang sedang apa namanya membangun kemungkinan-kemungkinan untuk menggunakan radio komunitas sebagai sebuah media ini sih media belajar anak juga. Tapi masih dalam Kalau proses. kalau 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 radio masih banyak yang punya ya. Artinya Kalau masih hmm, orang masih pada punya radio kan di ya, rumah kan. ya, lebih lebih banyak dengar radio daripada dengar daripada nonton Hmm. televisi di sini karena bisa Ah, dijangkau di jadi, jadi gimana itu ada responnya apa enggak itu dari radio yang komunitas yang dikelola dengan para pendengarnya itu? Biasanya apa responnya kayak apa itu? respon yang mana itu Ya maksudnya maaf saya. umpamanya kalau di radio itu kan ada pilihan pendengar atau Oh, apa atau mungkin usul kayak atau itu bisa menjadi tempat hmm, komunikasi atau apa gimana itu? hmm. Uh, di radio itu kan kita punya ada yang Pak. Kita kan mulai siaran dari jam 6 sampai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu bisa streaming juga Mas Toto di website kami di Hmm, 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 hmm. www.streaming. Kalau sejauh ini respon masyarakat itu mereka apa namanya? Mereka itu mengandalkan informasi tentang COVID itu dengan dengar radio. Karena Hmm, uh, hmm. kalau misalnya belum muncul di radio mereka nggak percaya informasi lain paling tidak Hmm, gitulah. hmm, 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 hmm. Responnya sangat bagus karena apa namanya kita berusaha sedapat mungkin untuk bisa memberikan informasi tiap harinya di ini apa namanya di masyarakat terkait dengan apa yang terjadi dan itu langsung dari desa-desa karena Hmm, hmm, reportase hmm, kan hmm. di desa-desa melaporkan bagaimana kondisi mereka dan perkembangan mereka gitu. Ya mestinya radionya itu juga untuk apa namanya komunikasi hasil hasil pertanian atau apa enggak Oh, enggak gitu ya iya, ini terima baru kasih. panen apa Hmm. Iya, benar. Apa namanya? Jadi Mas Toto kami punya di radio itu punya program namanya Pasar on Air. Jadi Mm-mm. di Pasar on Air itu apa namanya warga itu bisa
jualan di situ. Jadi apa namanya, mereka bisa mereka bisa apa namanya, bisa bisa jualan apa saja dan orang-orang bisa membeli melalui radio on air namanya gitu. Gitu. Jadi ada program itu khusus untuk pasar bersama. Dan itu tidak berbayar ya, karena kita statusnya kan sekarang radio darurat gitu, radio siaga daerah, radio darurat siaga COVID-19. Radionya udah berapa lama itu usahanya? Dari 2015 masih radio komunitas dan kayaknya akan tetap jadi radio komunitas. Iya. Oke, apa lagi? Oke, ini tinggal 10 menit terakhir. Hal-hal penting apa saja yang perlu Lian sampaikan ini, apa namanya, untuk pembicaraan obrolan kita di menit-menit akhir ini kita. Mungkin saya juga penting untuk juga menyampaikan ke teman-teman siapapun juga yang mendengarkan saat ini berkaitan dengan konteks di kita. Jadi kan saya tinggal di tepi Danau Poso. Nah, Danau Poso itu kan terluas ketiga ya di ini. Tapi kita sekarang sedang menghadapi persoalan berkaitan dengan rencana pengembangan PLTA oleh Energi, dan sayangnya pengembangan bendungan, jadi pembuatan bendungan baru untuk kepentingan PLTA itu akan menghilangkan kebudayaan di wilayah danau. Salah satu kebudayaan itu adalah kebudayaan Wayang-Masapi, kebudayaan Mosango, Monyilo, dan termasuk juga akan menghilangkan beberapa ikan-ikan endemik ke Danau Poso seperti itu. Nah, karena itu kita merasa penting sekali orang berefleksi kembali ya dengan peristiwa COVID-19 ini untuk melihat bahwa kita itu dalam konteks apapun nanti ke depan sangat tergantung pada alam. Jadi kalau misalnya kita tidak menjaga alam dan apa namanya lingkungan kita, maka segala kemewahan hidup modern yang dijanjikan oleh perusahaan melalui slogan dan juga jargon-jargon mereka itu tidak akan punya arti apapun seperti itu. Dan ini ya, pengalaman kita kan membuktikan bahwa ketika corona terjadi atau wabah atau bencana alam atau juga konflik sosial dimanapun yang terjadi itu kan apa namanya yang namanya perusahaan atau yang namanya ini kan tidak akan apa namanya tidak dalam konteks yang membuat kita merasa kita dalam posisi yang lebih apa namanya lebih baik gitu, dan sebaliknya itu juga selalu dibuktikan bahwa pengalaman kita dengan masyarakat, dengan alam itu membantu kita mempersiapkan diri kita yang ada sekarang gitu untuk ini. Nah, karena itu karena temanya berakar di desa, kami itu lagi memperjuangkan apa yang kami sebut dengan kedaulatan gitu, kedaulatan atas air, kedaulatan atas kebudayaan seperti itu yang ya masih panjang perjuangannya, tetapi paling tidak kita merasa bahwa kita perlu sekali ini ya mendengar orang-orang di desa mereka cerita mereka, karena seringkali saya karena 10 tahun baru 10 tahun sebenarnya jalan-jalan di desa dan belajar banyak dari perempuan dan petani serta nelayan di desa. Saya merasa takjub dengan filosofi mereka tentang kehidupan dan juga tentang alam, dan itu dia merasa sangat malu gitu ya, malu sebagai orang-orang yang mengaku berpendidikan dengan semua jargon bangunan developmentalismenya gitu untuk kemudian merusak konsep-konsep yang bagi mereka itu dianggap sederhana gitu. Ya itu sih sebenarnya. Jadi ya sebetulnya fenomena corona ini sudah jelas bahwa dimanapun itu akhirnya
tetap desa menjadi buffer seluruh kehidupan manusia yang ada. Jadi ya nggak bisa lagi sekarang menafikan posisi dan peran desa yang selama ini justru dipinggirkan. Menurut saya itu. Oke, untuk yang terakhir nih, saya pengen tahu di sekitar Poso itu masih hutan atau apa? Masih hutan. Di sekitar, tapi yang banyak yang dieksploitasi itu bukan di sekitar itu. Kalau di wilayah Tentena yang dieksploitasi wilayah danaunya, jadi di sepanjang aliran outlet Danau Poso gitu, yang akan bendungan, jadi akan ada tiga bendungan untuk kepentingan gitu. Jadi itu yang akan bahkan kemudian ada satu air terjun besar sekali yang kemudian sekarang udah hilang gitu karena bendungan ini. Jadi eksploitasi alam itu terjadi di sebagian di daerah hutan khususnya oleh perkebunan Palmerah Timur. Tapi kalau di daerah outlet Danau Poso itu ya oleh PLTA gitu. Oke ya, Lian ya. Saya kira moga-moga pembicaraan kita juga memberi informasi terutama pada teman-teman yang hadir di di live kita malam ini ya. Oke, sekali lagi moga-moga kamu sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Ya. Nanti suatu saat kalau ada informasi ya. Mas Toto, saya mau ngajak seruannya orang Poso ini. Oke, silahkan. Jadi saya mau teriak Ohio, lalu kemudian kita semuanya atau siapa saja termasuk yang lagi nonton itu jawabnya Pakaroso. Pakaroso itu dalam bahasa Pamona, suku mayoritas di Poso, artinya menguatkan gitu. Jadi Ohio jawabnya Pakaroso. Mungkin kita bisa menutup dengan itu. Iya, ayo Pakaroso. Pakaroso ya. Oke, sampai ketemu ya. Terima kasih banyak. Yuk. Terima kasih. Pakaroso. Oke ya, Pakaroso. Alright,